Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Dua sinar cahaya redup terbang melewati cakrawala seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, mereka menghilang di cakrawala. Terbang di sisi Xiaoyan, Haibo Dong memiringkan kepalanya dan menggunakan cahaya bulan untuk menatap pemuda itu. Saat ini, ki asing yang menakutkan di tubuhnya sudah benar-benar menghilang. Menggantinya masih tingkat Do Siki. Mengukur dua perubahan drastis Xiaoyan dengan mata tua keruh, Haibo Dong merenung untuk waktu yang lama dengan alisnya terkatup rapat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Adik Xiaoyan, ki asing yang bisa dibandingkan dengan Do Huang tidak benar-benar dipancarkan olehmu, bukan?" Kata-kata mendadak Haibo Dong menyebabkan kecepatan terbang Xiaoyan menjadi sedikit berkurang. Yang terakhir berbalik, menatap Haibo Dong dan berkata dengan senyum tipis, "Tuan Tua Hai, mengapa Anda mengatakan ini? Meskipun saya tidak menyangkal bakat pelatihan yang luar biasa dari Little Brother Xiaoyan, sejujurnya, setelah berkeliaran selama bertahun-tahun, saya telah melihat orang-orang dengan bakat pelatihan yang sama seperti Anda, tetapi mereka paling banyak memiliki kekuatan dosi atau dadosi di usiamu. Adapun Do Huang, itu pasti tidak mungkin." Haibo Dong menjawab sambil tersenyum, "Oleh karena itu, setelah merasakan ki asing di tubuh Anda, saya pikir Anda telah mengaktifkan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Dengan kata lain, kekuatan itu sebenarnya bukan milikmu." Petik 2. Alis Xiaoyan sedikit terangkat. Dia melirik Haibo Dong, dan sesaat kemudian, dia menjawab dengan senyuman, "Tuan Tua Hai benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai Do Huang. Matamu memang tajam." Petik 2. Mengenai hal ini, Xiaoyan tidak secara langsung menyangkal apapun. Dia jelas mengerti bahwa orang-orang kuat di kelas Do Huang sudah bisa merasakan perbedaan antara ki-nya sendiri dan Ki Yao Lao. Namun, untungnya Haibo Dong bukan seorang alkemis. Jika tidak, dengan persepsi spiritual yang sangat kuat dari alkemis kelas Do Huang, roh Yao Lao tidak akan punya tempat untuk bersembunyi dan akan ditemukan oleh orang tersebut. Ini juga alasan mengapa Yao Lao mengadopsi keheningan yang hati-hati di padang pasir ketika Pilking Gu He muncul. Meskipun Gu He mungkin tidak dapat sepenuhnya merasakan keberadaan Yao Lao, tetapi dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang sangat kuat, dia akan dapat mengetahui bahwa kekuatan itu pasti tidak dimiliki oleh Xiaoyan. Mendengar bahwa Xiaoyan tidak berniat menyangkal apa yang dia katakan, keterkejutan jelas melintas di wajah Haibo Dong. Namun, dia tahu lebih baik untuk tidak terus bertanya. Kekuatan itu mungkin memang bukan milikku, tapi Tuan Tua Hai hanya perlu tahu bahwa aku bisa mengendalikannya untuk bersaing dengan Do Huang." Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan makna yang dalam. Haibo Dong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Memang, terlepas dari asal-muasal kekuatan itu, Xiaoyan setidaknya mampu mengendalikannya. Dalam hal ini, dia adalah orang yang kuat yang bisa bersaing dengan Do Huang. Selama tangan memegang kekuatan, semua keraguan dan provokasi akan runtuh dengan sendirinya tanpa perlu menyerang. Melihat Haibo Dong tidak mengatakan apa-apa lagi, Xiaoyan sedikit tersenyum. Pihak lain adalah orang yang pintar. Dia tahu bahwa sesuatu seperti kekuatan tidak dibagi berdasarkan asalnya. Siapapun yang memilikinya akan memiliki hak untuk berbicara. "Ayo pergi. Kami akan mencoba bergegas ke kota Yan sebelum siang hari. Namun, saya tidak begitu yakin tentang jalan menuju kota Yan. Oleh karena itu, saya harus mengandalkan Tuan Tua Hai." Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Meskipun saya telah tinggal di Desert City selama beberapa dekade, saya telah membuat peta setiap hari. Saya sangat akrab dengan rute ini. Ikuti aku." Haibo Dong tersenyum dan mengepakkan sayapnya yang sedingin es. Kecepatannya melonjak. Mengamati Haibo Dong yang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sayap awan ungu miliknya mengepak, dan dia buru-buru mengejar. Di langit malam, dua sinar cahaya melintas. Bulan perak yang tinggi di langit perlahan turun.
Kota Yan terletak di wilayah timur Kekaisaran Jiama. Jalan besar yang luas yang menuju ke dan dari sana menyebabkannya menjadi tempat yang harus dilalui seseorang untuk menuju ke wilayah timur Kekaisaran dari wilayah tengahnya. Posisi yang didudukinya cukup beruntung. Oleh karena itu, kota yang dikenal sebagai kota terbesar di wilayah timur Kekaisaran Jiama ini dijaga ketat oleh Kekaisaran sepanjang tahun. Dalam kota Yan, selain kekuatan Kekaisaran, yang terkuat secara alami adalah tujuan perjalanan Xiao Yan dan Haibo Dong, klan Mo. Karena monopoli yang sombong dari klan Mo, hampir 60% properti di kota Yan menjadi milik klan Mo. Keuntungan dari setiap tahun, bahkan setelah mengurangi kekayaan besar yang dibutuhkan untuk membayar pajak yang diperlukan dan yang dibutuhkan untuk meringankan hubungan, cukup untuk membuat Mo klan semakin gemuk. Sebuah pohon besar rawan terhadap angin tetapi dengan dukungan monster besar yang disebut Mystic Cloud Sect, bahkan bangsawan Kekaisaran Jiama tidak akan mudah menemukan masalah dengan klan Mo. Oleh karena itu, dengan mengembangkan seperti ini tanpa khawatir, kekuatan yang dikenal sebagai klan Mo, sepertinya telah menjadi penguasa kota Yan. Jika bukan karena 3 klan besar lainnya di wilayah timur yang menjaganya, kekuatan klan Mo akan meluas ke kota-kota besar lainnya. Bahkan dengan 3 klan lainnya yang menghalangi perkembangannya, beberapa tahun ini, klan Mo mulai mampu menekan 3 klan besar lainnya dengan tetap mengandalkan dukungannya yang kuat, seperti seorang tuan yang berada di puncak. Setelah sehari tanpa henti terburu-buru dalam perjalanan mereka, Xiao Yan dan Haibo Dong secara bertahap mendekati wilayah kota Yan. Ketika bulan perak di langit berubah menjadi matahari yang panas, garis besar kota besar yang memancarkan jejak keganasan akhirnya muncul di ujung pandangan mereka. Di bawah sinar matahari dari langit, kota besar yang jauh itu seperti binatang buas kuno yang merayap di tanah. Xiao Yan dan Haibo Dong mendarat beberapa ratus meter dari kota Yan. Mereka beristirahat sejenak sebelum masing-masing mengenakan jubah besar berwarna hitam panjang. Jubah panjang yang luas benar-benar menutupi tubuh 2 orang di dalamnya. Kain hitam yang diturunkan dari atas kepala menghalangi orang untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Meskipun Xiao Yan tidak takut pada klan Mo, bisa menyelesaikan masalah dengan sempurna sambil menyembunyikan identitasnya secara alami adalah yang terbaik. Selain itu, Haibo Dong juga mengatakan bahwa dia tidak ingin secara terbuka menyinggung Mystic Cloud Sect. Jelas monster besar yang telah mendominasi Kekaisaran Magia ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh orang yang pernah dikenal sebagai Kaisar Es ini. Setelah mengganti pakaian mereka, kedua orang itu mengikuti jalan utama yang luas dan berjalan perlahan menuju kota besar yang menjulang tinggi yang tidak jauh. Saat mereka mendekati gerbang kota, Xiao Yan agak tertegun melihat puluhan tentara bersenjata lengkap di pintu masuk kota. Mereka berdiri di 2 sisi tembok kota dan tatapan tajam mereka terus menyapu orang-orang yang lewat dan pergi. Melihat keamanan yang tampaknya ketat, alis Xiao Yan sedikit ditekan. Tempat ini bisa dianggap cukup jauh dari perbatasan Kekaisaran Magia. Mengapa pertahanan di sini lebih ketat daripada di kota gurun? Menggelengkan kepala agak ragu, Xiao Yan dan Haibo Dong bertukar pandang. Mereka menarik dupeng berwarna hitam dan diam-diam mengantri di belakang, mengikuti antrian saat mereka perlahan menuju ke pedalaman kota. Dupeng, topi jerami berbentuk kerucut dengan kain panjang dipasang di ujungnya. Kain itu menyembunyikan wajah orang itu, seperti jubah. Betapa megahnya. Klan Mo memang klan terbesar di kota Yan. Saat mereka mengantri, beberapa pria yang mengenakan seragam tentara bayaran di depan Xiao Yan mulai berbicara di antara mereka sendiri, mungkin karena kebosanan. Hihi, hari ini sepertinya hari ulang tahun tetua pertama dari klan Mo Cheng. Saya mendengar bahwa tidak hanya banyak kekuatan di wilayah timur ini bergegas untuk memberi selamat kepadanya, tetapi Mystic Cloud Sect juga telah mengirim seseorang ke sini. Petik 2. Sekte Mystic Cloud juga telah mengirim seseorang. Mo Cheng ini memiliki prestise yang tinggi. Petik 2. Klan Mo mungkin besar tapi di mata Mystic Cloud Sect, apa itu?
Jika bukan karena klanmu membayar upeti sebesar itu kepada Misty Cloud Sect setiap tahun, Misty Cloud Sect dengan cakrawala mereka tidak akan pernah menurunkan diri untuk berhubungan dengan klanmu. Salah satu tentara bayaran itu menepis mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Hihi, itu juga benar. Beberapa tentara bayaran itu tampaknya tidak menyukai Mo Clan, dan mereka semua bergema dengan tawa lembut. Berdiri di belakang kelompok itu, Xiaoyan mendengar percakapan beberapa tentara bayaran dan menyipitkan matanya. Dia tertawa pelan, kami benar-benar telah sampai pada saat yang modis. Bajingan tua itu sebenarnya sedang merayakan ulang tahunnya. Petik 2. Karena begitu banyak kekuatan telah tiba, sepertinya tidak akan mudah bagi kami untuk mengambil tindakan. Haibo Dong mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu. Tuan Tua Hai, dengan kekuatan gabungan kita, lupakan tentang klan Mo, kita tidak perlu takut bahkan pada Misty Cloud Sect. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pemimpin dari Misty Cloud Sekte secara pribadi akan datang untuk memberi selamat kepadanya? Xiaoyan tertawa dengan lembut. Jika itu masalahnya, mereka akan terlalu menyanjung Mo Cheng. Haibo Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai pemimpin dari Misty Cloud Sekte, orang yang sangat kuat untuk makhluk sebesar ini, berapa banyak orang di Kekaisaran Magia yang memiliki kualifikasi untuk membiarkan dia secara pribadi datang untuk memberi selamat kepada mereka? Petik 2. Kurasa aku tidak berjanji untuk berakting denganmu. Setelah tertawa sebentar, Haibo Dong tiba-tiba terdiam dan tiba-tiba berkata, Hihi, Tuan Tua Hai, ketika saatnya tiba dan aku membutuhkanmu, bertindaklah. Saya tahu itu sangat mahal untuk membuat Anda bertindak, tetapi saya pikir saya harus mampu membelinya. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Saya sangat berharap bahwa Anda akan berhutang budi kepada saya. Haibo Dong menepuk bahu Xiaoyan dan berkata dengan lembut. Sambil tersenyum, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat antrian yang hendak menghubunginya. Dia akan berjalan ke depan ketika gelombang suara derap kuda terdengar tidak jauh di belakangnya. Dia menoleh dan melihat tidak jauh dari situ, beberapa pria dan wanita yang menunggang kuda sedang berlari kencang. Debu yang mereka angkat di sepanjang jalan membuat marah semua orang di antrian. Namun, ketika tatapan geram mereka menatap sosok manusia terkemuka yang sedang menunggang kuda, amarah di hati mereka segera tertelan dengan paksa. Pemimpin yang sedang menunggang kuda adalah seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan pakaian ketat berwarna merah yang membungkus sosoknya yang sangat indah. Wajahnya sangat cantik, dan dia mengenakan hiasan kristal kecil di dahinya yang bersih dan cerah. Saat dia bergoyang sedikit, wajah yang membawa aura manja itu memiliki kepintaran ekstra. Penglihatan wanita berpakaian merah tidak berhenti karena masalah yang ditimbulkannya pada orang-orang yang mengantri. Dia hanya menoleh ke belakang sekali dan melanjutkan, memimpin sekelompok orang dengan sembrono bergegas ke kota di bawah tatapan tak berdaya dari para prajurit yang menjaga kota. Langkah kaki kuda yang berlari perlahan-lahan menjadi jauh. Baru kemudian terdengar suara omelan tidak puas dari orang-orang yang mengantri. Sialan, yang dia andalkan hanyalah identitasnya sebagai wanita muda kedua dari klan Mo. *S sombong. Klan Mo Anda telah menjadi hewan peliharaan bagi Misty Cloud Sect untuk mendapatkan posisi hari ini. Setiap saat mereka tidak menyukai layanan Anda, cepat atau lambat mereka akan mengusir klan Mo Anda. Petik 2. Mendengar kutukan lembut terdengar di belakangnya, Xiaoyan tersenyum tipis. Pandangannya yang menyempit dialihkan ke jalur gerbang kota yang gelap. Setelah itu, dia menata kembali jubah hitamnya dan perlahan masuk di bawah pengawasan tentara sekitarnya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.